Di awal film, kita diperlihatkan hiruk-pikuk kehidupan beragam hewan di alam bebas Afrika di pagi hari. Dan semua hewan tersebut berbondong-bondong menuju ke satu titik perkumpulan. Mereka berkumpul untuk menyambut dan merayakan kelahiran seekor anak singa jantan yang merupakan keturunan dari raja hutan yang bernama Mufasa. Anak singa tersebut kelak akan mewarisi tahta dari ayahnya sebagai raja, dan ia diberi nama Simba. Tentunya sobat sekalian tidak asing mendengar kata Simba. Ya, film ini diadaptasi dari film animasi yang berjudul The Lion King, yang merupakan produksi dari Walt Disney sendiri, yang dirilis pada tahun 1994. Namun di film ini disajikan dalam versi live actionnya. Oke, kita lanjut. Simba kemudian diberi tanda merah di dahinya dan digendong oleh seekor mandril alias monyet dukun bernama Rafiki. Ia merupakan tabib terpercaya dan tersohor di kawasannya. Rafiki mengangkat Simba ke atas untuk diperkenalkannya pada seluruh hewan yang ada di sana bahwa inilah Simba, pewaris tahta raja selanjutnya. Dan seluruh hewan yang ada di sana menyambutnya dengan sangat gembira. Film ini berjudul The Lion King, yang artinya Raja Singa. Eits, tapi jangan coba-coba kalian mencari di Google kata tersebut ya, karena yang muncul bukannya film, melainkan sesuatu yang mengerikan dan tentunya kalian tidak akan suka melihatnya. Suatu hari, seekor singa jantan yang bernama Scar, yang merupakan adik dari Mufasa, sedang berusaha menangkap seekor tikus untuk santapan siangnya. Namun sayang, Scar harus rela kehilangan santapannya karena dikagetkan oleh kedatangan burung rangkok bernama Zazu. Zazu merupakan pelayan rumah tangga kerajaan serta asisten pribadi raja. Maksud kedatangan Zazu adalah mengabari Scar bahwa sebentar lagi Raja Mufasa akan tiba. Dan tak lama berselang, Raja pun datang dan menanyakan ketidakhadiran Scar di acara persembahan Simba. Namun dengan santai Scar menjawab bahwa ia lupa. Scar sebenarnya tidak lupa, tapi ia sengaja tidak datang di acara persembahan tersebut. Karena pada dasarnya ia memang tidak menyukai Mufasa sebagai raja dan penguasa daratan di sana. Apalagi ia sangat tergila-gila dengan Sarabi yang merupakan istri dari Mufasa sekaligus ibu dari Simba. Ia malah menghindar meninggalkan Mufasa. Di malam hari, Rafiki melukis wajah Simba dengan menggunakan kunang-kunang, ulat, dan beberapa serangga lainnya. Simba. Dan keesokan paginya, Simba yang sangat bersemangat berusaha membangunkan sang ayah. Karena hari ini merupakan hari pertama Simba akan ikut berpatroli bersama ayahnya. Pertama-tama, sang ayah mengajak Simba melihat daratan yang luas dari atas tebing. Ayah Mufasa menjelaskan bahwa seluruh daratan yang disinari cahaya matahari adalah kerajaannya. Namun kelak ketika Mufasa tiada, maka Simbalah yang akan menggantikannya sebagai raja. Ayah Mufasa juga menambahkan bahwa seorang raja sejati adalah bukanlah mereka yang mencari apa yang bisa mereka ambil, melainkan mereka yang mencari apa yang bisa ia berikan. Lalu mereka mulai berpatroli. Seraya berpatroli, ayah Mufasa sambil menjelaskan siklus kehidupan yang terus berputar pada Simba. Di tengah perjalanan, Zazu pun datang dan melaporkan aktivitas para hewan yang ia temui pada sang raja. Zazu yang sementara menjelaskan laporannya, ayah Mufasa malah mengajari Simba untuk berburu dan menjadikan Zazu sebagai targetnya. Wait for the perfect moment to pounce. Ya, Simba berhasil menangkap Zazu dan kemudian melepaskannya kembali.
Ayah Mufasa yang melihat keberhasilan itu pun tertawa bahagia dan bangga pada Simba. Di hari lain, Simba mengajak temannya yang bernama Nala untuk mengunjungi suatu tempat, yang mana tempat tersebut merupakan tempat terlarang untuk anak-anak singa. Dan sebenarnya sudah diperingatkan beberapa kali oleh ayah Mufasa juga ibunda Sarabi untuk tidak mendekati tempat tersebut, apalagi sampai masuk di kawasan berbahaya itu. Penyebab Simba nekat masuk ke kawasan berbahaya itu karena ia termakan oleh bujukan licik dari sang paman, Scar. Scar berkata, "Tak ada satupun singa yang belum pernah ke sana, kecuali anak-anak singa. Padahal di sana banyak sekali tulang belulang dan aliran lumpur yang ada di kolam." Mendengar pernyataan itu, Simba pun merasa tertantang. Ia merasa sebagai calon penerus raja yang akan berkuasa kelak merasa belum terlihat gagah dan keren jika ia belum pernah ke tempat itu, dan ia tak ingin diperlakukan seperti anak kecil lagi. Simba dan Nala tak sadar kalau mereka telah masuk ke dalam kawasan para hiena. Simba dan Nala pun terkepung dan dikelilingi kawanan hiena yang siap menyantap mereka berdua. Terlebih lagi Ratu Hiena, Senji. Senji sangat bangga jika bisa menyantap putra sang Raja Mufasa. Apalagi kawanan hiena dan kawanan singa memang sudah bermusuhan sejak dulu kala. Hingga sekarang, mereka memang tidak pernah mengakui kedudukan Mufasa sebagai raja, apalagi patuh atas perintah Raja Mufasa. Ketika Senji dan anggotanya akan mulai menyerang Simba dan Nala, Zazu tiba di saat itu juga dan menyuruh Senji untuk mengurungkan niat jahatnya serta melepaskan Simba dan Nala. Jika tidak, Mufasa akan murka. Meski sudah diperingatkan oleh Zazu, Senji tetap ingin mengakhiri keturunan Mufasa di tempat itu. Senji pun mulai menyerang Simba, namun digagalkan oleh Zazu. Pengejaran kawanan hiena terhadap Simba, Nala, dan Zazu tidak berhenti, hingga mereka berdua terpojok dan berada kembali di tengah-tengah kepungan para hiena. Simba kecil pun memberanikan diri mengaung layaknya singa dewasa. Namun karena suaranya masih sangat imut, membuat para hiena ini merasa kegelian dan menertawakan Simba. Simba mengaung untuk kedua kalinya. Yang terdengar adalah suara singa jantan dewasa. Dan itu bukan suara dari Simba, melainkan suara auman dari Raja Mufasa. Kawanan hiena ketar-ketir setelah diobrak-abrik oleh sang raja. Senji pun dapat peringatan keras dari Mufasa untuk jangan pernah lagi mendekati anaknya, Simba. Dengan gemetar ketakutan, Senji pun menuruti peringatan sang raja. Simba dan Nala pun pulang mengikuti sang raja. Namun di perjalanan, Mufasa memerintahkan Zazu untuk mengantar Nala pulang duluan di kerajaan batu. Nala, come along. Sementara Simba mendapatkan pencerahan dari sang ayah. Simba diingatkan untuk tidak lagi gegabah dalam bertindak, apalagi hampir kehilangan nyawa Nala dan Simba. Jika itu terjadi, maka masa depan kerajaan akan terancam. Lanjut kata ayahanda Mufasa, "Jika kamu merasa bimbang atau kesepian, maka tataplah bintang-bintang di langit, karena raja-raja masa lampau selalu mengawasi dan menuntun kita dari bintang-bintang itu, termasuk ayah." Di malam itu juga, Scar datang di tengah-tengah kumpulan para hiena untuk menanyakan, kenapa kawanan hiena tidak mampu membunuh dua anak singa yang tak berdaya setelah ia sudah berusaha menggiring anak singa itu ke tempat ini. Kata Senji, Mufasa terlalu kuat. Scar pun menawarkan kerjasama dan merencanakan sesuatu untuk membunuh kakaknya sendiri, Mufasa.
Tibalah saatnya rencana Scar dan kawanan hiena mulai dijalankan. Scar mengajak Simba di sebuah lembah yang sempit di antara bukit-bukit yang tinggi, dan lagi-lagi Simba termakan oleh tipuan pamannya sendiri. Kata Scar, Simba harus memberikan hadiah pada ayah Mufasa, yaitu sebuah auman yang keras agar ayah Mufasa bangga dan Simba tidak dianggap sebagai anak kecil lagi. Maka berlatihlah sendiri di tempat itu, karena semua singa melatih aumannya di tempat itu, termasuk ayah Mufasa. Bahkan ketika Mufasa sejak seusia Simba yang sekarang, ia tak akan mau pulang sebelum mendapatkan auman yang sangat keras. Mendengar perkataan dari paman Scar, Simba pun tanpa menyimpan rasa curiga pada pamannya, dengan semangat ia melatih aumannya di tempat itu. Sementara Scar meninggalkan Simba seorang diri dan memberi kode pada kawanan hiena untuk menuntun gerombolan banteng berlari di lembah sempit itu. Benar saja, terdengar gemuruh dan terlihat dari kejauhan. Para banteng mulai berlarian dan menuruni lembah tersebut karena ketakutan oleh kejaran para hiena. Saking banyaknya jumlah banteng yang berlarian, sampai-sampai terlihat seperti banjir bandang. Simba yang ketakutan pun berusaha menyelamatkan diri dengan memanjat sebuah batang pohon yang sudah mati. Sementara Scar melaporkan keadaan Simba yang sedang dalam bahaya pada Mufasa akibat kerumunan para banteng di dalam lembah. Mendengar kabar buruk tersebut, Mufasa langsung berlari diikuti oleh Zazu dan Scar. Zazu yang pertama kali menemukan Simba menyuruh Simba untuk bertahan karena sebentar lagi bala bantuan akan datang. Zazu dengan cepat kembali memberitahu Mufasa posisi Simba bahwa berada di sebuah ranting pohon di tengah lembah. Mufasa pun turun dari bukit itu kemudian berlari searah dengan para banteng di sana. Sementara Scar memerintahkan Zazu untuk segera kembali ke kerajaan. Nanti biar dia yang akan menolong Simba dan Mufasa. Padahal niat terselubungnya adalah agar tak ada seorang pun yang tahu dan menjadi saksi atas rencana pembunuhan Mufasa. Mufasa pun tiba di batang pohon itu, namun sayangnya ia harus terlempar jauh akibat diseruduk oleh seekor banteng yang berlari kencang dan membuat juga Simba ikut terjatuh. Sementara Scar dengan tenang hanya memperhatikan kejadian itu dari atas. Mufasa segera menggigit dan menggendong Simba dibawanya ke tempat aman. Sementara dirinya harus jatuh dan terseret kembali akibat diseruduk lagi oleh banteng lain. Meski dengan kondisi tubuh yang sudah lemas, dengan sisa kekuatan yang ada, Mufasa masih terus berusaha untuk menghindar dan menyelamatkan diri dari para banteng itu dengan cara memanjat tebing sedikit demi sedikit hingga akhirnya ia tak terlihat lagi oleh Simba. Ketika Mufasa hampir sampai di atas bukit, di sana ada adiknya, Scar. Mufasa pun meminta tolong pada Scar untuk menariknya hingga selamat. Namun yang terjadi adalah Scar menginjak dan menancapkan kukunya pada kaki Mufasa bagian depan. Kemudian mencakar wajah Mufasa hingga terjatuh dari bukit yang sangat tinggi itu. Di situ Simba hanya bisa berteriak karena melihat ayahnya jatuh dan pastinya sudah terinjak-injak oleh para banteng yang berlarian tadi. Setelah mulai sepi, Simba pun turun mencari ayahnya. Dan sungguh tragis, ia menemukan ayahnya sudah tergeletak tak bernyawa. Simba sangat bersedih. Dia membaringkan tubuhnya tepat di depan tubuh ayahnya. Scar datang menghampiri Simba dan mengarang cerita untuk memfitnah Simba bahwa penyebab kematian Mufasa adalah Simba. Jika bukan karena ingin menyelamatkan Simba, mungkin raja masih tetap hidup sampai sekarang. Dan bagaimana?
jika Ibunda Sarabi tahu bahwa Simba adalah penyebab kematian ayahnya, anak yang membunuh rajanya sendiri. Mendengar semua perkataan itu, mental Simba pun jatuh sejatuh-jatuhnya. Ia percaya bahwa dialah penyebab kematian ayahnya. Ia pun bingung apa yang harus ia dapat lakukan. Namun kata Scar, larilah. Larilah sejauh-jauhnya dan jangan pernah kembali. Simba pun berlari. Dan ketika kawanan hiena datang, Scar memerintahkan para hiena untuk mengejar dan membunuh Simba. Simba mati-matian berlari menyelamatkan diri dari kejaran para hiena. Hingga ia harus terjatuh di bukit yang sangat tinggi. Senji menyuruh anggotanya turun di bukit itu dan memastikan bahwa Simba telah mati. Namun, karena melihat kondisi bukit jurang yang begitu tinggi, mereka yakin tak ada satupun yang bisa hidup jika jatuh dari jurang itu. Hingga mereka sepakat untuk melaporkan pada pimpinan mereka, Senji, bahwa Simba telah mati dan mereka telah memangsanya. Namun kenyataannya Simba masih hidup dan bersembunyi di bawah pohon mati yang ada di jurang itu. Simba pun turun perlahan dari bukit itu. Lalu ia meninggalkan kawasan kerajaan ayahnya. Di sisi lain, di kerajaan batu, tempat di mana para singa berkumpul, di sana Scar mengumumkan kematian sang raja Mufasa dan calon penerus raja Simba, dan secara otomatis Scar menjadi raja para singa serta dibantu oleh kawanan para hiena. Di sini kawanan singa merasa sangat sedih akibat kehilangan dua sosok penting kerajaan dan ketakutan karena telah dikelilingi oleh banyaknya para hiena. Future! Sementara Simba sudah tergeletak tak berdaya akibat perjalanan panjangnya. Ketika Simba mulai dikelilingi oleh burung pemakan bangkai, datanglah seekor babi hutan bernama Pumba dan seekor meerkat bernama Timon yang selalu berada di punggung Pumba. Mereka berdua merupakan sahabat sejati alias bestie gitu. Mereka berdua datang dengan kecepatan tinggi hendak menabrak para burung pemakan bangkai, namun tak satu pun mengenainya. Kemudian Pumba dan Timon melihat seekor anak singa yang awalnya membuat mereka ketakutan. Namun setelah dipikir-pikir, Pumba merasa sangat ingin merawat anak singa itu, berharap jika ia dewasa kelak, maka akan berada di pihak mereka, dan Timon pun menyetujuinya. Dan di saat itu juga Simba pun bangun. Ternyata tadi itu Simba ketiduran akibat kecapean. Simba bertanya, siapa mereka berdua? Pumba dan Timon pun dengan sedikit ketakutan mereka memperkenalkan diri dan memberitahu Simba bahwa mereka berdualah yang menyelamatkan nyawa Simba dari serangan para burung pemakan bangkai dengan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Namun respon Simba bukannya senang, melainkan pasrah dengan hidup. Dia tidak ingin ditolong karena telah melakukan kesalahan yang sangat besar dan tidak akan terampuni. Dalam keadaan putus asa, terpuruk yang sangat mendalam, Simba mulai menjauhi Pumba dan Timon. Namun Pumba dan Timon malah mendekati Simba dan memberinya semangat hidup. Kata mereka, engkau tidak akan bisa mengubah masa lalu, namun kau bisa mengubah masa depanmu. Caranya dengan menyebut dan menyanyikan kata Hakuna Matata, yang artinya jangan khawatir. Mereka bertiga pun menjadi akrab dan berjalan sambil bersenandung menyanyikan Hakuna Matata, hingga sampailah mereka ke tempat tinggal Pumba, Timon, dan berbagai macam hewan lainnya.
Pada awalnya, seluruh hewan yang ada di sana tidak menyukai Simba karena ia adalah seekor singa yang memang sudah tabiatnya jika kelaparan pasti akan memakan daging. Jadi wajar mereka ketakutan kan? Hehehe. Untuk menghindari hal tersebut, Pumba dan Timon mengajari Simba untuk memakan hewan-hewan kecil saja seperti serangga, cacing, juga ulat. Dan Simba bisa beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan yang sangat subur hingga ia dewasa. Sementara di kawasan kerajaan yang sekarang diduduki oleh Scar dan para hiena menjadi daerah yang sangat tandus. Ibaratnya, kalau di kehidupan manusia ini merupakan kota mati. Gimana tidak? Scar dan para hiena setiap harinya memangsa habis seluruh hewan yang ada di sana tanpa ada rasa kenyang, dan selebihnya sudah pada kabur jauh dari kawasan tersebut. Melihat kondisi kawasan yang sudah sangat hancur itu, Nala yang sudah dewasa sudah tidak tahan lagi menahan diri, ingin cepat-cepat menghentikan tindakan Scar dan kawanan para hiena. Namun ia sadar dengan kondisi kerajaan batu yang hanya tersisa para singa betina saja, sudah pasti belum mampu melawan Scar dan kawanan hiena. Memang sih ada Zazu yang selalu setia pada kerajaan singa, tapi kan dia hanya seekor burung yang tugasnya mengawasi dan melaporkan kondisi lapangan. Lagi pula ia juga jadi buronan dari para hiena. Nala pun meninggalkan kerajaan batu di malam hari untuk mencari bala bantuan dari luar kawasan. Yang pastinya ia berhasil kabur karena ada bantuan Zazu yang mengalihkan perhatian Scar dan para hiena. Bulu Simba yang rontok pada malam hari terbang berkelana dalam perjalanan panjang, berhari-hari melewati sungai, menjadi kotoran jerapah, dibawa oleh kumbang kotoran, melewati gurun, kemudian dibawa oleh semut ke pohon tempat tinggal tabib Rafiki. Setelah Rafiki mengambil bulu tersebut dan diperhatikan dengan teliti, baru sadar bahwa itu adalah bulu Simba karena bulu tersebut merupakan bulu singa berwarna keemasan dan itu hanya dimiliki oleh Simba. Rafiki pun sangat bahagia mengetahui Simba masih hidup. Lalu ia memberikan tanda merah di sekeliling lukisan wajah Simba. Pumba, Timon, dan hewan lain sementara bernyanyi bahagia. Tiba-tiba seekor singa menyerang mereka dan ketika Pumba sudah terpojok, datanglah Simba menyelamatkan nyawa Pumba dan menyerang kembali singa itu. Namun Simba kalah dengan posisi wajah Simba tertekan oleh singa itu. Seketika Simba menyebut nama Nala, mengingat kejadian perkelahian itu pernah mereka alami semasa mereka masih anak-anak. Nala pun spontan memanggil Simba. "Simba, aku kira kau sudah mati." Dan lucunya, di sini yang jawab bukannya Simba, melainkan Pumba. Pumba keluar dari persembunyiannya dan berkata begini, "Hahaha, kau pikir dia sudah mati? Dia tidak mati, tapi sayalah yang mati karena kau hampir memakanku." Simba pun memperkenalkan mereka bertiga dan mengajak Nala untuk hidup bersama. Benih-benih cinta pun muncul di antara keduanya. Namun, Nala tetap menolak ajakan Simba. Ia tetap inginkan Simba untuk kembali ke kerajaan batu, rebut kembali kedudukan raja dari Scar. Tapi Simba bersikeras menolak ajakan tersebut. Dan akhirnya Nala pun pulang dengan kekecewaan. Hari pun mulai gelap. Dalam kebimbangan, Simba bertemu dengan tabib Rafiki. Namun Simba tak mengenali Rafiki. Mungkin karena pertemuannya dulu Simba baru lahir. Di sini, Rafiki menuntun Simba untuk mengenali siapa dirinya yang sebenarnya. Ia memberitahu Simba bahwa ayahnya masih hidup. Setelah sampai di tepi sungai, Rafiki menyuruh Simba untuk melihat dalam-dalam di air sungai itu. Yap,
Mufasa hidup di dalam diri Simba. Lalu Simba mendengar suara ayah Mufasa dari langit. Ayah Mufasa menginginkan Simba untuk mengambil kembali posisi kedudukannya sebagai raja sejati yang sebenarnya. Karena ayah Mufasa sangat bangga telah memiliki seorang anak seperti Simba. Ayah Mufasa akan selamanya ada di dalam diri Simba. Maka dari itu, ingatlah siapa dirimu. Kemudian suara Mufasa pun hilang, namun berhasil menyadarkan Simba. Ketika ditanya oleh Rafiki, siapa dirimu? Simba menjawab, aku adalah Simba, putra seorang raja Mufasa. Simba pun berlari kencang menuju ke kerajaan batu dan bertemu Nala di perjalanan. Simba? Come on! Mereka berdua berlari kencang. Sampailah mereka di bukit kawasan kerajaan dan disambut hormat oleh penasihat setia Zazu. Tanpa mereka sadari, ternyata Pumba dan Timon juga mengikuti Simba dari belakang dengan nafas yang sudah engos-engosan. Lengkaplah anggota penting dalam kerajaan, Raja Simba, Ratu Nala, penasihat Zazu, dan prajurit setia Pumba dan Timon. Mereka bersama-sama menuju ke arah singgasana kerajaan batu. Dan mereka harus terhindar dari kawanan hiena yang sedang berpatroli. Di sini peran Pumba sangat dibutuhkan. Ia dijadikan umpan untuk hiena yang sedang berpatroli itu sebagai pengalihan. Your dinner. Sementara Simba, Nala, dan Zazu bergegas ke singgasana kerajaan batu. Terlihat juga Rafiki berada di sana. Ia sedang mengambil tongkat kebesarannya yang sudah lama ia tidak gunakan. Nah, disked ini membuat saya sedikit merinding dan kagum. Ketika Raja Scar sedang berusaha membujuk dan memaksa ibunda Simba, Sarabi, untuk menjadikan ratunya dan segera melupakan kekasih lamanya Mufasa yang terlalu lemah, kata Scar. Tapi Sarabi menolaknya dengan keras dan berkata dengan tegas, kau tidaklah sebanding dengan Mufasa. Dan terjadilah perkelahian antara Scar dengan Sarabi. Namun karena tubuh Scar jauh lebih besar dari Sarabi, Sarabi pun kalah dari Scar. Di saat itulah muncullah Simba dengan auman yang sangat besar, hingga mereka mengira itu adalah Mufasa. Ibunda Sarabi terlihat syok melihat Simba masih hidup. Namun pastinya ia sangat bahagia, haru, dan juga bangga melihat anaknya telah tumbuh dewasa, gagah dan berwibawa seperti suaminya Mufasa. Melihat kedatangan Simba membuat para singa betina pun bersemangat siap untuk bertarung di bawah komando Ratu Nala. Namun kurang ajarnya si Scar ini, lagi-lagi ia memfitnah Simba di depan para singa lain, bahwa sangat merasa malu seorang anak raja telah membunuh rajanya sendiri. Dan inilah yang diinginkan Scar. Mental Simba akhirnya jatuh kembali. Ia mulai merasa bersalah lagi. Scar pun memanfaatkan momen ini. Ia menggertak dan membuat Simba ketakutan karena bersalah, hingga Simba terpojok dan terpeleset hampir jatuh dari singgasana kerajaan batu yang bisa dibilang lumayan tinggi. Di saat yang sama, menggelegar suara guntur disertai kilatan petir yang menyambar sebuah pohon yang berada di bawahnya. Scar pun mendekati Simba dan berkata bahwa pemandangan ini sepertinya pernah aku lihat sebelumnya. Oh ya, seperti inilah Mufasa sebelum ia mati. Aku melihat mata Mufasa yang ketakutan. Lalu Scar menginjak kaki depan Simba dan mencakarnya seperti yang ia lakukan pada Mufasa, dan membisikkan ke telinga Simba bahwa ialah yang membunuh Mufasa. Seketika itu darah Simba mendidih. Amarahnya sudah tidak tertahankan lagi. Lalu ia meraung dan menggigit jenggot Scar. Scar yang kesakitan akhirnya mundur ke belakang. Secara otomatis Simba pun ikut tertarik kembali ke atas. Scar berusaha lagi memfitnah Simba di depan para singa lain.
bahwa dulu Simba telah membunuh ayahnya dan sekarang ia pun ingin membunuh pamannya sendiri. Namun, tak satu pun yang mau percaya lagi dengan omongan dari Scar. Dan pertarungan antara Scar bersama para hiena dengan Simba bersama kawanan singa pun tidak terhindarkan. Begitu juga Pumba ikut bertarung. Itu pun sebenarnya ia berani menyerang para hiena disebabkan Pumba tersinggung karena ia disebut gemuk dan cabi oleh para hiena. Chubby. Tak hanya Pumba dan Timon, Zazu dan Rafiki pun ikut serta bertarung bersama. Kawanan hiena pun akhirnya mundur dari pertarungan setelah ratu mereka, Senzi, kalah telak dari Nala. Melihat kekalahan di depan mata, Scar mulai melarikan diri. Dan Simba tidak akan membiarkan pamannya yang jahat itu berhasil meloloskan diri. Simba terus mengejar si pembunuh ayahnya itu hingga terpojok di bukit yang sangat tinggi. Lalu Scar memohon ampun dan dikasihani pada Simba. Ia berkata bahwa kejadian pada saat itu karena disuruh oleh para pemberontak hiena untuk membunuh Mufasa. Dan fitnahan itu didengar juga oleh Senzi dan anggotanya, dan tentunya tanpa disadari oleh Scar. Namun Simba sudah tidak percaya lagi pada Scar. Tapi Simba tidak ingin membunuh Scar. Ia hanya memberikan hukuman pada Scar dengan hukuman yang sama ketika ia masih kecil dulu. Ia menyuruh Scar untuk lari jauh dari kerajaan dan jangan pernah kembali lagi. Namun Scar yang memang tabiatnya licik ini, bukannya pergi dan bersyukur karena diberi kesempatan untuk hidup, malah melemparkan bara api tepat mengenai wajah Simba. Pertarungan pun kembali terjadi. Tapi tidak berlangsung lama, akhirnya Scar kalah dan terjatuh dari bukit itu. Sempat tidak sadarkan diri beberapa detik, kemudian ia bangkit lagi dengan kondisi yang sudah sangat tidak bertenaga. Scar berjalan, namun ternyata sudah dikepung oleh kawanan hiena. Kekecewaan hiena yang sudah difitnah dan disebut sebagai pemberontak membuat mereka menyerang dan membunuh Scar. Pertempuran telah selesai, subuh pun tiba. Kobaran api telah padam, kawanan hiena sudah tidak ada lagi di kawasan kerajaan batu. Simba dan seluruh pengikutnya berkumpul. Setelah bertemu tabib Rafiki, Simba menuju alun-alun dan resmi menjadi Raja Simba. Setahun berlalu, tanah kerajaan batu kembali subur, beragam hewan telah kembali. Film pun ditutup dengan kelahiran Simba Junior dari Raja Simba dan Ratu Nala, yang disambut gembira oleh seluruh hewan yang ada di sana. Dan sampai jumpa lagi di alur film lainnya ya. Terima kasih.